Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Jika ke-10 Raja Roh datang ke sini, tentu saja kita tidak akan bisa mengalahkan mereka, ucap sang ratu. Tidak bisa mengalahkannya? Lalu kenapa kita tidak pergi dengan cepat? Ucap Xiaoyan merasakan kulit kepalanya kesemutan ketika mendengar ini. Perilaku dan ketenangan sang ratu kuil kuno seolah-olah memiliki tiket kemenangan di tangannya, yang membuat Xiaoyan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kamu tidak bisa pergi. Istana surga manusia tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Karena mereka memilih untuk turun secara alami, mereka tidak akan begitu ceroboh hanya mengirim 2 Raja Roh Hanmo dan Kuijun, ucap Ratu Kuil Kuno menggelengkan kepalanya. Kalau begitu bukankah kita harus terjerat pertempuran berdarah melawan Istana Surga Manusia? Tanya Xiaoyan. Istana Surga Manusia memang sangat kuat, tetapi alam dewa kuno kita juga tidak lemah. Bahkan jika 8 Raja Roh lainnya datang ke sini, mereka tidak akan kembali dengan tubuh sehat, ucap Ratu Kuil Kuno. Seperti yang dikhawatirkan Xiaoyan, tidak lama kemudian 3 lubang cacing singularitas muncul satu demi satu di kehampaan. Terlihat 3 Batra surgawi muncul dari lubang cacing hitam, mengungkapkan 3 sosok berdiri di atas Batra. Lihatlah, mereka akhirnya tiba, ucap sang ratu merentangkan tangannya. Xiaoyan benar-benar tidak mengerti bagaimana ratu melakukannya dengan begitu enteng, seolah-olah dia tidak peduli. Mungkinkah ratu sudah mengetahui hasilnya? Akan lebih baik jika benar seperti itu, ucap Xiaoyan melihat penampilan ratu dengan curiga. Kamu terlalu melebih-lebihkanku. Mana mungkin aku tahu rahasia surgawi, ucap Ratu Kuil Kuno. Tapi sejauh yang aku tahu, Pavilion Kuil Kuno bisa meramalkan kejadian di dunia sensi, ucap Xiaoyan terus bertanya. Kejadian yang bisa dilihat di dunia sensi bisa dihitung dengan jari, tetapi tidak ada angka pasti untuk setiap rahasia sensi. Rahasia sensi berubah dengan cepat, dan tak seorang pun dapat benar-benar melihatnya, ucap Ratu menggelengkan kepalanya. Setelah itu dia mengulurkan tangannya ke Xiaoyan dengan lemas. Aku benar-benar lelah menulis. Bantu aku, ucap sang ratu terhuyung-huyung. Ratu, penampilan ini membuatku merasa seperti anak kecil. Aku ingin berterima kasih kepadamu atas semua pertolongannya, tapi aku tidak akan pernah menjanjikannya dengan tubuh, ucap Xiaoyan mundur selangkah. Oh, mungkinkah penampilanku tidak sebagus istri dan selirmu? Sejauh yang aku tahu, kamu memiliki 6 istri, dan 2 diantaranya meninggal. Sekarang hanya ada 4. Apakah kamu keberatan memiliki 1 lagi? Ucap sang ratu melangkah maju mendekati Xiaoyan. Tubuh lembutnya bertumpu pada tubuh Xiaoyan, menghembuskan aroma dari mulutnya. Nanfu, ini bukan waktu yang tepat untuk menggoda suami kecilmu, ucap sebuah suara sinis keluar dari Batra Surgawi. Mata sang ratu kuil kuno sedikit menyipit. Dia tidak terus menggoda Xiaoyan, tetapi melihat ke arah sumber suara itu kemudian tersenyum sedikit. Hei, bukankah ini Ratu Roh Yibuyun? Kamu tidak populer di kalangan wanita. Sekarang apakah kamu sedang cemburu? Atau mungkinkah kamu iri padaku? Ucap sang ratu dengan nada mengejek. Sayang sekali kamu tidak akan bisa melindunginya lagi. Hari ini reinkarnasi Zuzang pasti akan mati, ucap Ratu Roh yang bernama Yibuyun. Jika aku ingin melindunginya, maka aku akan melindunginya. Tidak ada yang bisa melukai kaisar kecilku, ucap sang ratu melambaikan dengan jubahnya. Aura yang kuat meletus dari tubuhnya. Xiaoyan memiliki garis hitam di seluruh kepalanya, seolah-olah dia menjadi anak kecil di hadapan sang ratu. Apakah sang ratu benar-benar berencana untuk berperang melawan Istana Surga Manusia? Bahkan jika aku tidak membunuhnya, apakah menurutmu Zuzang akan dapat kembali ke puncak setelah reinkarnasi? Ucap Yibuyun berdiri di geladak dengan tangan di punggungnya. Yibuyun, mungkinkah kepalamu dipukuli oleh Yang Mulia Zuzang sehingga kamu menjadi sangat bodoh? Bahkan jika dia bereinkarnasi, dia tetap Yang Mulia Zuzang, ucap sang ratu sambil mencibir. Sayang sekali bahwa tidak ada kesempatan baginya untuk kembali ke puncak.
Sepertinya eksistensi kuat dari aliansi abadi telah dipindahkan ke alam dewa kuno. Kebetulan kamu membawa mereka ke sini. Dengan begitu kami bisa menangkap kalian semua. Ucap Yi Buyun langsung mengenali aura tersembunyi di antara pasukan alam dewa kuno. Tepat ketika suasananya semakin memanas, tiba-tiba saja 5 lubang cacing singularitas muncul lagi di sekitar. Saat berikutnya 5 Batara Surgawi muncul keluar darinya. Tidak diragukan lagi bahwa semua Raja Roh dari Istana Surga Manusia benar-benar datang. Tampaknya mereka benar-benar bertekad untuk membunuh Xiaoyan. Selain Raja Hanmo dan Raja Kuijun yang tiba lebih dulu, total ada 8 Batara Surgawi yang dipimpin 8 Raja Roh. Dengan tambahan keduanya, maka ke-10 Raja Roh semuanya hadir di sini. Munculnya semua Raja Roh membuat pasukan elit alam dewa kuno dan pasukan elit surgawi berhenti bertarung. Kedua belah pihak sama-sama mundur ke camp mereka masing-masing. Nanfu, sekarang apakah kamu masih berpikir bahwa kamu dapat melindunginya? Ucap Yi Buyun mengungkapkan senyum dingin. Ekspresi sang ratu mulai tenggelam. Dia berkata, Xiaoyan, dengarkan aku. Situasi ini tidak dapat diubah. Jika perang benar-benar meletus, tidak ada cara bagi kami untuk membagi perhatian. Dan hasil seperti ini persis seperti yang diinginkan Istana Surga Manusia. Selain Raja Roh, ada juga keberadaan yang lebih kuat yang mendukung mereka. Tetapi mereka di sini hanya menargetkanmu. Jadi sekarang hanya ada satu cara untuk menyelesaikan pertempuran ini. Ucap suara ratu terdengar di benak Xiaoyan. Kalau begitu tolong katakan. Ucap Xiaoyan, kamu harus menghilang dari dunia ini. Ucap sang ratu dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan tercengang saat mendengar kata-kata itu. Dia berkata, apakah maksud sang ratu kamu ingin aku mati? Tanya Xiaoyan. Sang ratu segera menoleh, menatap Xiaoyan seolah-olah sedang menatap orang bodoh. Tentu saja tidak. Mungkinkah kamu tidak bisa meninggalkan dunia sensi? Ucap ratu terus mengirim suara jiwa. Nanfu, apakah kamu ingin menukar nyawa pasukanmu dengan nyawa reinkarnasi Susang? Aku tidak berpikir kamu akan memiliki ide naif seperti itu. Tapi aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Selama kamu menyerahkan reinkarnasi Susang, maka Istana Surga Manusia akan melupakan masalah ini. Kamu harus tahu bahwa dengan kekuatan alam dewa kunomu tidak mungkin bagimu menjadi lawan Istana Surga Manusia. Alam dewa kunomu pasti akan dihancurkan. Kamu harus berpikir jernih dan menjaga perbukitan hijau di dalam alam dewa kunomu. Ucap Yi Buyun terus berbicara. Adapun Raja Roh lainnya mereka tidak berbicara. Mereka hanya perlu menyebarkan aura mereka secukupnya untuk menakut-nakuti pihak lawan. Xiaoyan masih tertegun sejenak oleh kata-kata sang ratu. Dan langsung teringat pohon dunia di lantai 10 pagoda emas. Zanlo pernah berkata bahwa dia bisa menggunakan pohon dunia untuk menuju ke dunia lain. Meninggalkan sensi, gumam Xiaoyan. Sepertinya semua ini terjadi terlalu cepat. Xiaoyan sama sekali tidak siap. Dia berpikir bahwa dia akan mampu menembus keabadian kaisar di dalam dunia sensi. Tapi sekarang masalahnya sangat buruk. Tindakan skala besar Istana Surga Manusia benar-benar mencekiknya. Sejak saat itu Xiaoyan tidak akan bisa bergerak bahkan 1 inci pun di dunia sensi. Dan sekarang alam dewa kuno juga terlibat karena ini. Ya, tapi sebelum itu ada satu hal yang ingin aku lakukan. Aku tidak tahu apakah aku masih punya waktu melakukannya. Ucap Xiaoyan membalas suara jiwa kepada sang ratu. Oh, apa yang ingin kamu lakukan? Mungkinkah kamu ingin mengucapkan selamat tinggal pada istrimu satu persatu? Atau kamu masih ingin bercinta untuk terakhir kalinya sebelum pergi? Ucap sang ratu tertawa lembut. Yang mulia ratu, bisakah kamu lebih serius? Ada banyak krisis sekarang. Ucap Xiaoyan berkata dengan tidak senang. Dan sang ratu langsung cemberut. Ini benar-benar membosankan. Kupikir setelah reinkarnasi kamu akan lebih menarik. Tapi amarahmu masih sangat keras kepala. Ucap sang ratu. Mendengar ini Xiaoyan berkata dalam hatinya. Bahkan jika aku suka bercanda tetapi ini bukan waktu yang tepat. Ucap dalam hati Xiaoyan. Kalau begitu katakan padaku. Apa yang ingin kamu lakukan? Ucap Ratu Kuil Kuno. Tatapan Xiaoyan beralih pada Kuijun yang disegel di dalam kotak es oleh Lan Feng. Aku ingin merebut tubuhnya menjadi avatarku. Ucap Xiaoyan. Kamu bisa mencobanya. Kamu masih punya waktu. Ucap sang ratu sepertinya tidak terkejut dengan permintaan Xiaoyan. Pada saat ini lubang cacing singularitas muncul lagi di kehampaan. Mata semua orang menoleh termasuk orang-orang dari Istana Surga Manusia. Saat berikutnya Bahtera besar berwarna hitam perlahan-lahan keluar dari lubang cacing. Dan Xiaoyan tidak asing dengan Bahtera ini. Itu adalah Bahtera rumah hantu milik Raja Tiansa. Sialan kau orang tua, kau akhirnya datang. Ucap Yueli berkata dengan marah. Munculnya Raja Tiansa membuat wajah beberapa Raja Roh di beberapa Bahtera Surgawi tenggelam. Semuanya lama tidak bertemu.
Aku mendengar bahwa para bajingan dari istana surga manusia menggertak murid-muridku. Apakah itu benar? Jangan menjawab. Kalau tidak, dunia bawah akan membiarkan kalian semua menderita api penyucian. Itu bukan hal yang baik. Ucap Raja Tianzang mengguncang labu anggur dan meminumnya dengan tegukan besar. Setelah itu sosoknya berubah menjadi asap hitam dan mendarat tepat di depan Yueli. Yueli, bukankah guru mengatakan bahwa segel itu tidak bisa dilepaskan sesuka hati? Ucap Raja Tianzang. Namun Yueli langsung meraih janggut Raja Tianzang dengan keras. Sakit. Ucap Raja Tianzang menatap Yueli yang marah di depannya. Senang mengetahui bahwa itu menyakitkan. Pak tua, penyelamatanmu datang sangat terlambat. Jika aku tidak membuka segelnya, aku akan diganggu sampai mati oleh mereka. Ucap Yueli dengan marah. Sungguh, bisakah kamu memberitahuku siapa yang sudah mengganggumu? Ucap Raja Tianzang memanjakannya dengan mata penuh kasih sayang. Yueli mengangkat tangan kecilnya dengan marah dan menunjuk ke arah Raja Hanmo di sana. Bajingan semacam ini sebenarnya berani menggertak muridku. Ucap Raja Tianzang, mata lembutnya berubah menjadi tajam. Dia memandang Hanmo, kemudian menguncinya secara langsung. Saat berikutnya sosok Hanmo mengerak. Kulitnya merembes darah dan sosoknya jatuh berlutut di kehampaan. Melihat ini Xiaoyan menyipitkan matanya. Hanya paksaan saja sudah membuat Hanmo menderita. Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki Raja Tianzang untuk bisa melakukannya. Xiaoyan tiba-tiba menyadari satu hal. Dengan kekuatan Raja Tianzang, dia seharusnya bisa melenyapkan Yang Mulia dari aliansi abadi di bintang Hongmei. Tetapi saat itu Raja Tianzang lebih memilih menonton di samping. Sampai pada akhirnya seluruh tim Fearless menderita pukulan besar dari Yang Mulia aliansi abadi. Memikirkan hal ini, ekspresi Xiaoyan langsung tenggelam. Dia tidak tahu mengapa Raja Tianzang melakukannya dengan sengaja, dan bahkan membiarkan Xiaoyan mengalami kematian. Jika bukan karena Ratu Kuil kuno membangkitkannya, sudah pasti Xiaoyan mati sejak lama. Tetapi setelah memikirkannya lagi, Xiaoyan juga menyadari bahwa bukan hanya Raja Tianzang yang dapat menyelamatkannya saat itu. Tetapi sang ratu di sampingnya juga memiliki kekuatan untuk menolongnya. Alasan mengapa mereka hanya diam menonton mungkin mereka disengaja. Sengaja membiarkan Xiaoyan mengalami malapetakannya sendiri, dan mengharuskan Xiaoyan untuk melalui malapetakannya sendiri. Tentu saja jika tidak ada insiden di bintang Hongmei, maka Xiaoyan tidak akan mendapatkan jantung susah. Dan tidak mungkin bagi Xiaoyan bisa tumbuh begitu cepat. Selain itu, jatuhnya tim Fearless juga membuat langkah kultivasi Xiaoyan semakin gila. Jika tim Fearless tidak mati seperti ini, tidak mungkin baginya untuk sampai ke tahap ini dalam waktu sesingkat itu. Mungkin Raja Tianzang dan Ratu Kuil kuno mengetahui hal ini dengan jelas. Tentu saja hal ini tidak luput dari pengaturan yang dibuat oleh Susang sejak lama, sehingga mereka tidak memilih membantu Xiaoyan, yang menyebabkan Xiaoyan menderita pukulan terbesar dalam hidupnya. Pada saat ini Raja Hanmo mengangkat kepalanya dengan susah payah. Namun tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari paksaan Raja Tianzang. Tetapi pada saat ini seberkas cahaya tiba-tiba saja meraung ke arah batra rumah hantu. Raja Tianzang mengerutkan kening. Dia melambaikan lengan jubahnya dengan keras. Cahaya hitam menyapu dan membentuk penghalang. Serangan diam-diam itu hancur setelah menabrak penghalang cahaya hitam. Raja Tianzang perlahan mengangkat kepalanya hanya untuk melihat sosok yang menyerang. Raja Tianzang, sepertinya kamu terlalu berlebihan. Tidak layak bagimu menindas orang yang lebih lemah darimu. Lagi pula reinkarnasi Hades masih terlalu lemah. Tidak ada artinya terus melindunginya. Ucap sosok itu. Tiansun, apakah kamu sudah lama menjadi seekor anjing dari tuanmu dan membuatmu merasa menjadi hebat? Ucap Raja Tianzang mengguncang labu anggur. Hahaha, Raja Tianzang, percaya atau tidak aku bisa membuat reinkarnasi kekasih kecilmu mati lagi. Ucap sosok yang bernama Tiansu. Dia adalah yang terkuat di antara 10 Raja Roh lainnya dan memiliki gelar ketua di antara 10 Raja Roh. Oh, aku tidak percaya. Ucap Raja Tianzang tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Sungguh, kalau begitu aku tidak keberatan untuk mencobanya. Ucap Tiansu. Tentu saja kamu dapat mencobanya. Biarkan aku melihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melakukan itu. Ucap Raja Tianzang menggantung labu anggur di pinggangnya dan tubuhnya perlahan naik ke udara. Di sisi lain, sosok Tiansu juga melakukan hal yang sama. Keduanya saling berhadapan di langit. Tetapi pada saat ini 7 hantu roh lainnya juga naik ke langit di belakang Tiansu. Semuanya memandang Raja Tianzang secara serempak. Sepertinya sekelompok anjing istana surga manusia benar-benar sangat bersemangat. Ini benar-benar gayamu dalam melakukan sesuatu. Ucap Raja Tianzang. Mereka benar-benar tidak tahu malu mengandalkan angka untuk menghadapi Raja Tianzang sendirian. Ucap Yueli menjadi sangat marah.
Setelah berbicara, sosoknya berniat bergerak ke udara membantu Raja Tiansang. Yueli, kembalilah. Aku bisa menanganinya sebagai seorang guru. Kamu tidak boleh membuka segelnya. Ucap Raja Tiansang menoleh dengan serius. Yueli menggertakkan giginya. Mana mungkin dia bisa melihat Raja Tiansang dikeroyok seperti ini. Yueli, dengarkan perintah Raja Tiansang. Masih ada kami di sini. Kamu tidak perlu mengambil tindakan. Ucap sang Ratu Kuil Kuno. Setelah berbicara, Ratu Kuil Kuno menatap Tiansun di udara. Dia berkata, Tiansun, jika kamu ingin peperangan maka alam dewa kuno kami akan menemanimu sampai akhir. Ucap sang ratu dengan mendominasi. Setelah suaranya jatuh, aura kuat meletus dari tubuhnya. Dan 10.000 sosok di belakang siap menerima perintahnya kapan saja. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Sungguh alam dewa kuno. Bahkan jika kamu terlibat, kamu masih bukan tandingan istana surga manusia kami. Tanpa dukungan dari Zusang, kamu tidak lebih dari seorang janda murahan. Ucap Tiansun menatap Ratu dengan mata dingin. Pada saat ini aura yang sangat kuat tiba-tiba meletus di antara puluhan ribu sosok di belakang Ratu Kuil Kuno. Merasakan aura ini, Ratu Kuil Kuno melihat ke samping sedikit. Dia berkata, jangan mengungkapkan diri. Ucap sang ratu mentransmisikan suara jiwa kepada sosok tersembunyi itu. Ratu, kenapa kamu tidak membiarkanku merobek mulut para bajingan dari istana surga manusia ini? Ucap transmisi jiwa dari sosok tersembunyi itu. Tanpa perintahku jangan mengekspos diri. Ucap sang ratu dengan nada tegas. Baik, ikuti perintah yang mulia ratu. Ucap sosok tersembunyi itu dengan patuh. Sementara itu Xiaoyan diam-diam berhasil mengambil kendali atas tubuh Kuijun. Dan selama periode waktu ini tidak ada yang memperhatikan apa yang dilakukan Xiaoyan. Tentu saja itu karena blokade Lanfeng membuat suara Kuijun tidak mungkin terdengar. Dan dia juga tidak bisa mengirimkan suara jiwa. Selain itu perhatian semua orang tidak tertuju pada Kuijun. Tidak ada yang memperhatikan bagaimana Kuijun berjuang di kotak cermin. Dan situasinya saat ini sudah sangat serius. Raja Roh lainnya tidak terlalu memperhatikan Kuijun. Lagi pula status Kuijun tidak cukup tinggi untuk diperhatikan oleh Raja Roh Tiansun. Yang mulia ratu, tidak apa-apa. Aku akan menanganinya sendiri. Biarkan 8 dari mereka mencobanya. Aku ingin melihat apakah ada kemajuan di antara sekelompok anjing ini setelah sekian lama. Ucap Raja Tianzang. Kalau begitu seperti yang kamu katakan. Jangan terlalu memaksakan diri. Kami di sini siap membantu. Ucap Ratu Kuil Kuno. Raja Tianzang tersenyum kemudian mengangguk. Cahaya di tangannya mengalir. Dan tombak yang tampak tua terkondensasi di tangannya. Begitu tombak ini dilepaskan, aura agung terpancar dari Raja Tianzang. Ini adalah pertama kalinya Yueli melihat Raja Tianzang mengeluarkan senjata. Hah? Senjata lelaki tua Tianzang sebenarnya adalah tombak? Ucap terkejut Yueli. Raja Tianzang biasanya terlihat seperti orang tua bodoh yang hanya bisa minum alkohol. Postur Raja Tianzang menjadi lurus. Armor perang terkondensasi di tubuhnya. Wajahnya mengencang dan dia benar-benar berubah dari lelaki tua menjadi pria muda. Orang tua itu sebenarnya sangat tampan. Ucap Yueli bergumam dengan suara rendah. Yueli, aku sudah lama memberitahumu bahwa gurumu sangat tampan ketika masih muda. Ucap Raja Tianzang tiba-tiba tersenyum. Semangat juang Raja Tianzang semakin kuat ketika Yueli mengatakan bahwa dia tampan. Kali ini dia harus tampil dengan baik di hadapan Yueli. Pipi Yueli memerah mencapai akar telinganya. Jenggot di wajah Raja Tianzang menghilang dan dia berubah menjadi seorang pemuda berusia 20 tahun. Di sisi lain, Raja Roh Tiansun mengerutkan kening. Sebelum dia bereaksi, sosok Raja Tiansun sudah menghilang dari tempatnya. Bahkan langsung menyerang 8 Raja Roh terlebih dahulu. Kakak Ratu, jika lelaki tua itu tidak bisa mengalahkan mereka, kamu harus membantunya tepat waktu. Ucap Yueli masih sedikit khawatir kepada Raja Tianzang. Sang Ratu memandang Yueli kemudian mengangguk. Pertempuran di langit sudah pecah. Perbedaan mendasar dalam pertempuran tingkat keabadian Kaisar adalah perubahan kualitatif dalam kekuatan. Semua serangan dan metodenya tidak menjadi lebih indah, tetapi ada kekuatan yang lebih kuat di dalam serangannya. Pukulan yang tampaknya acak itu dapat menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan pada Dewa Dao. Ini adalah perubahan kualitatif dalam kekuatan. Sosok Raja Tianzang terjerat pertempuran jarak dekat melawan 8 sosok, mengayunkan tombak hitam dengan sangat terampil. 2 di antara Raja Roh lainnya langsung terlempar ke belakang. Dan 2 Raja Roh yang terkena serangan itu terhuyung-huyung sejenak sebelum bergerak maju lagi. Raja Tianzang mengangkat tombak di tangannya. Dan naga hitam besar meraung keluar dari ujung tombak.
Dalam sekejap ukurannya menjadi sangat besar, yang langsung menyapu 8 orang tanpa peringatan apapun. 8 Raja Roh mundur ke belakang satu demi satu untuk melarutkan naga hitam. Tetapi ketika mereka mengangkat kepalanya, sebuah gunung besar datang menyapu. Pada saat yang sama, Tianxun mengangkat tangannya dan cahaya pedang terkondensasi, menebas gunung itu menjadi 2 bagian. Sepertinya kamu belum mendapatkan kemajuan sama sekali. Dalam hal ini kamu bisa mati di sini, ucap Raja Tianzang berdiri di udara memegang tombak hitam dengan mendominasi. Sialan, aku tidak bisa berbohong bahwa lelaki tua itu benar-benar semakin tampan, ucap Yueli bergumam di dalam hatinya menatap Raja Tianzang. Semuanya bersama-sama tangani dia, teriak Tianxun. Mereka tahu bahwa Raja Tianzang tidak mudah dihadapi, dan mereka harus menggunakan seluruh kekuatannya. Pada saat ini 8 Raja Roh membentuk segel tangan rumit. Setelah itu rune misterius muncul di atas kepala 8 Raja Roh. Saat berikutnya rune misterius bergabung bersama dan berubah menjadi seberkas cahaya yang membumbung ke langit. Sinar pemusnahan, teriak 8 Raja Roh itu. Masih trik yang sama. Kalau begitu mari kita mencobanya. Apakah sinar pemusnahanmu lebih kuat atau kekuatan reinkarnasiku lebih kuat? Ucap Raja Tianzang. Segera energi hitam mengalir dari tombak di tangannya. Energi hitam ini persis sama dengan energi hitam yang mengalir di sekitar tubuh Yueli. Energi hitam di ujung tombak Raja Tianzang terus memadat menjadi bola hitam. Di sisi lain, seberkas cahaya yang dipadatkan oleh 8 Raja Roh sudah datang. Bola hitam Raja Tianzang juga menyapu ke depan dan bertabrakan bersama sinar pemusnahan. Suara memekakkan telinga menyebar. Sinar pemusnahan yang dibentuk oleh 8 Raja Roh memiliki ukuran yang amat besar. Sedangkan bola hitam yang dibuat dari kekuatan reinkarnasi hanya berukuran 5 kaki. Dan keduanya sama sekali jauh berbeda dalam hal ukuran. Tetapi itu tidak menjamin siapa yang lebih kuat. Sama seperti saat ini, sinar cahaya yang dipadatkan oleh 8 Raja Roh langsung robek setelah bertabrakan dengan bola hitam Raja Tianzang. Saat berikutnya sinar pemusnahan benar-benar runtuh menjadi ketiadaan. Dan kekuatan yang tersisa dari bola hitam menyapu ke arah 8 Raja Roh. Hancurkan, ucap Raja Tianzang. Bola hitam langsung meledak dan menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping. Daging dan darah berterbangan kemana-mana. Armor besi di tubuh mereka juga runtuh. Tianxun, setelah sekian lama kamu belum membuat kemajuan sama sekali, ucap Raja Tianzang menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Pada saat ini sosok Tianxun menjadi orang pertama yang pulih. Daging dan darahnya menyatu kembali dan memadat menjadi tubuh normal. Jelas untuk bisa membunuh keabadian Kaisar tidak akan bisa dilakukan dengan mudah. Setelah Tianxun pulih, 7 Raja Roh lainnya juga memadat kembali menjadi bentuk manusia. Kamu benar-benar mengendalikan kekuatan reinkarnasi. Namun itu bukan kekuatan aslimu, melainkan hanya kekuatan pinjaman, ucap Tianxun menyeka darah dari sudut mulutnya. Tidakkah kamu menjadi sangat khawatir? Mungkinkah ini sudah menjadi batas kemampuanmu? Seharusnya tidak, ucap Raja Tianzang tersenyum. Mata Tianxun segera tenggelam, dan kekuatan tak terlihat bergoyang di sekeliling, menyebarkan kekuatan jiwa di luar kehampaan. Pemanggilan jiwa, teriak Tianxun. Apakah menurutmu itu berguna? Ucap Raja Tianzang mengambil labu anggur di pinggangnya. Bahkan mengabaikan metode yang diaktifkan Tianxun. Dia tidak lupa untuk meminum seteguk anggur. Tubuhnya berkilauan dan tidak dikendalikan oleh kekuatan jiwa yang diaktifkan Tianxun. Sudahkah kamu mengaktifkan permainan anak-anak itu? Kalau begitu sekarang giliranku, ucap Raja Tianzang mencondongkan tombak ke depan. Energi hitam beredar di ujung tombak, menembak lurus ke arah 8 Raja Roh. 8 Raja Roh ingin melawan, namun kekuatan energi hitam terlalu kuat. Banyak lubang darah muncul di tubuh mereka dan Tianxun juga tidak terkecuali. Raja Tianzang, kamu benar-benar mengejutkan kami. Tapi jangan berpikir bahwa ini sudah berakhir, ucap Tianxun dengan suara dalam. Setelah berbicara, dia mengeluarkan pil biru transparan di tangannya. Tanpa ragu-ragu lagi, Tianxun langsung menelannya. Saat berikutnya, aura yang sangat kuat meletus dari tubuhnya. Aliran energi biru meluap dan kekuatannya meningkat secara eksplosif, memancarkan aura kuat yang bukan milik dunia sensi. Tianxun tiba-tiba membuka matanya. Mata tanpa pupil itu ditempati oleh warna biru. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru redup. Jadi begitu, kamu tidak bisa melawanku. Dan sekarang kamu menggunakan kekuatan lain dari seorang tuan. Kamu memang menjadi lebih kuat. Tetapi kamu tidak lebih dari seekor anjing pengkhianat yang tidak punya malu, ucap Raja Tianzang. Tidak peduli apa yang kamu katakan, kekuatan selalu menjadi yang utama. Kekuatan ini bukan sesuatu yang bisa kamu goyahkan. Raja Tianzang, aku menjadi tidak sabar untuk melihat mayatmu, ucap Tianxun sedingin es. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya lalu menamparnya ke arah langit.
Telapak tangan biru dengan cepat memadat di sepanjang telapak tangan Tiansun. Dan dalam sekejap telapak tangan biru raksasa muncul. Tiansun menekan tangannya lagi. Telapak tangan raksasa seperti kristal biru meraung ke arah Raja Tianzang. Sungguh aura yang sangat kuat. Ucap dalam hati Raja Tianzang ekspresinya sedikit berubah. Segera kekuatan reinkarnasi menyebar di tubuhnya. Namun dia masih merasa tidak yakin apakah dia bisa memblokir kekuatan ini. Raja Tianzang mengulurkan telapak tangannya dan kekuatan reinkarnasi terkondensasi di telapak tangannya. Berubah menjadi putaran bulu hitam yang bergegas memblokir telapak tangan raksasa kristal biru. Keduanya bertabrakan dengan sengit di kampaan yang kosong. Suara keras bergema di kampaan. Bulu hitam mengembang dengan cepat dan kemudian meledak. Tetapi bagaimanapun juga kekuatan reinkarnasi ini milik Yueli. Dan Raja Tianzang hanya meminjamnya. Jadi kekuatan dari kekuatan reinkarnasi masih terbatas. Hanya di tangan Yueli kekuatan reinkarnasi benar-benar bisa meledakkan kekuatan penuhnya. Namun Yueli masih membutuhkan waktu untuk tumbuh. Oleh karena itu Raja Tianzang harus menggunakan kekuatan reinkarnasi ini untuk menstabilkan situasi. Pada saat ini setelah beberapa saat konfrontasi, telapak tangan raksasa itu menghancurkan bulan hitam dan situasi sepihak muncul. Mata Raja Tianzang langsung menyusut. Bulan hitam yang ia ciptakan benar-benar hancur. Dengan wajah muram Raja Tianzang mengguncang tombak di tangannya. Kekuatan reinkarnasi memadat lagi menjadi naga hitam yang mengaum. Sebentar lagi aku akan membunuhmu. Hahaha, ucap Tiansun tertawa liar. Aura biru di tubuhnya melonjak keluar dan mengembun di bawah Raja Tianzang. Membentuk pusaran lubang biru dengan daya hisap yang sangat kuat. Yang secara langsung mempengaruhi pergerakan Raja Tianzang. Dan sosoknya menjadi sangat lambat. Naga hitam yang terbang keluar dari ujung tombak bertabrakan dengan telapak biru raksasa. Namun naga hitam Raja Tianzang tampak rentan terhadap satu pukulan. Di bawah tatapan semua orang, telapak tangan biru raksasa menenggelamkan sosok Raja Tianzang. Lubang biru di telapak kakinya juga meledak dalam benturan telapak tangan biru raksasa. Sosok Raja Tianzang ditembak mundur setelah ledakan. Seteguk darah menyembur keluar dan armor besi di tubuhnya rusak. Setelah menstabilkan tubuhnya, Raja Tianzang menutupi dadanya untuk menekan darah yang berjatuhan. Dan luka di tubuhnya pulih dengan cepat. Masih bertahan, tetapi tidak apa-apa. Sekarang sudah menjadi batas kemampuanmu. Selanjutnya kamu pasti mati. Ucap Tiansun mencibir. Kamu dibesarkan dari dunia sensi. Tetapi kamu berkhianat hanya karena kekuatan ini. Orang sepertimu jauh lebih hina dari kotoran anjing. Ucap Raja Tianzang. Masih berlidah tajam. Setelah aku membunuhmu, aku juga akan merebut kekuatan reinkarnasi di tanganmu. Lagi pula kamu di dunia bawah sudah lama tidak mampu mengendalikan kekuatan ini. Ucap Tiansun mendengus dingin. Setelah kata-kata itu jatuh, sosoknya tersapu ke arah Raja Tianzang. Kamu sangat terburu-buru. Ini menunjukkan bahwa kekuatan yang diberikan tuanmu tidak bisa bertahan lama. Ucap Raja Tianzang. Setidaknya itu cukup untuk membunuhmu. Ucap Tiansun tidak menyangkalnya. Segera setelah itu pertempuran yang lebih intens terjadi antara Raja Tianzang dan Tiansun. Pertempuran semacam ini membuat Raja Roh lainnya hanya diam menonton. Itu karena tingkat pertempuran ini bukan lagi sesuatu yang bisa mereka campuri. Namun dalam pertempuran yang tampaknya sengit itu terlihat bahwa Raja Tianzang benar-benar dirugikan. Aura biru yang memancar dari tubuh Tiansun jauh lebih kuat dari kekuatan reinkarnasi Raja Tianzang. Semua armor perang di tubuh Raja Tianzang runtuh. Setelah 100 putaran, penampilan Raja Tianzang menjadi semakin menyedihkan. Tetapi Raja Tianzang menggertakkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk bertahan. Seperti yang aku katakan, durasi ini cukup untuk memusnahkanmu. Namun kamu jangan khawatir. Setelah aku membunuhmu, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Aku pasti akan merawat gadis kecilmu dengan baik. Lagi pula dia adalah Ratu Hades. Ucap Tiansun senyum liar muncul di wajahnya. Pada saat ini dua jari Tiansun mengembun menjadi pedang biru dan menebas ke arah Raja Tianzang dengan ganas. Ini bukan pedang biasa, sesuatu yang dibentuk dari energi biru di tubuhnya. Dan itu mengandung kekuatan penghancur yang ekstrim. Mata Raja Tianzang menyusut. Dia secara alami merasakan kekuatan ini. Dia segera menuangkan kekuatan keabadian serta kekuatan reinkarnasi ke dalam tombak. Namun itu masih sia-sia. Pedang biru Tiansun langsung memotong tombak Raja Tianzang. Saat berikutnya kedua pedang biru menembus seluruh tubuh Raja Tianzang. Pak tua, ucap Yueli mengepalkan tinjunya erat-erat. Kakak Ratu, orang tua itu tidak bisa mengalahkannya lagi. Bantu dia. Ucap Yueli segera menoleh untuk melihat Ratu. Melihat Ratu masih tidak bergerak, Yueli hendak membuka semua segel di tubuhnya. Jangan lakukan itu. Ucap suara jiwa Raja Tianzang masuk ke dalam pikiran Yueli. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran, kamu tidak boleh membuka segelnya.
Sekali kamu memecahkannya, kamu tidak akan bisa menjadi Hades. Ucap suara terakhir Raja Tianzang. Mata Yueli menjadi kemerahan dan air matanya berlinang. Wajah dingin Tianxun tidak menunjukkan belas kasihan. Dia terus menebas tubuh Raja Tianzang menjadi berkeping-keping. Tubuh Raja Tianzang benar-benar hancur, berubah menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya di udara. Hanya menyisakan satu jantung emas yang bersinar. Pak tua, jika kamu mati, apa gunanya aku menjadi Hades di dunia bawah? Jangan katakan omong kosong itu lagi kepada aku. Ucap Yueli tidak peduli lagi oleh peringatan Raja Tianzang. Saat berikutnya dia mulai merobek perban segel di tubuhnya. Tidak akan membiarkan Raja Tianzang mati seperti ini. Mata Tianxun penuh dengan niat membunuh. Dia tidak akan memberikan Raja Tianzang kesempatan untuk pulih. Ini adalah kesempatan terbaiknya. Sesegera sosok tersapu ke depan menikam ke arah jantung emas Raja Tianzang. Kamu berani! Teriak Yueli, raungannya bergema di seluruh kehampaan. Saat dia terbang keluar, dia dengan panik merobek perban di tubuhnya. Namun jarak keduanya jauh berbeda. Dan sudah terlambat bagi Yueli untuk menolong Raja Tianzang. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Kamu berani! Teriak Yueli, raungannya bergema di seluruh kehampaan. Saat dia terbang keluar, dia dengan panik merobek perban di tubuhnya. Namun jarak keduanya jauh berbeda. Dan sudah terlambat bagi Yueli untuk menolong Raja Tianzang. Dia hanya bisa melihat sosok Tianxun sudah mendekati jantung Raja Tianzang. Ekspresi wajah Tianxun menjadi ganas dan gila. Mengelurkan pedang ke depan siap untuk menusuk jantung Raja Tianzang. Namun apa yang terjadi berikutnya adalah suara tabrakan besi dan emas. Di bawah tatapan terkejut semua orang terlihat penguasa Suan Hitam menghalangi pedang Tianxun. Yueli, dengarkan kata-kata Raja Tianzang. Jangan buka segelnya. Serahkan sisanya pada ayah. Ucap sosok Xiaoyan berdiri di depan jantung Raja Tianzang dengan cara mendominasi. Jubahnya berkibar tanpa angin. Situasi barusan begitu tegang. Bahkan sang ratu yang berada di sisi Xiaoyan tidak menyadarinya. Ketika dia menoleh, dia menyadari bahwa Xiaoyan sudah tidak ada di sampingnya. Dengan kata lain, sosok yang berdiri di depan jantung Raja Tianzang benar-benar Xiaoyan. Hanya saja bagaimana mungkin dengan kekuatan Dewa Dao bisa memblokir pukulan Tianxun. Bahkan Yueli tiba-tiba membeku. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia bahkan tidak percaya bahwa ayahnya menjadi orang yang blokir pukulan fatal dari Tianxun. Yueli, bawa Raja Tianzang mundur. Dia akan segera pulih. Ucap Xiaoyan. Yueli tidak bertanya terlalu banyak. Dia segera mengangguk kemudian membawa jantung Raja Tianzang mundur. Tubuh Raja Tianzang yang hancur dengan cepat berkumpul dari segala penjuru. Daging dan darahnya mulai menyatu kembali dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat ini sosok Xiaoyan berdiri di udara memegang penguasa Suan. Semua mata tertuju padanya. Ratu, jika kita masih tidak mengambil tindakan, aku khawatir Yang Mulia akan berada dalam bahaya. Ucap suara khawatir datang dari belakang Ratu. Ada yang salah dengan auranya. Itu seharusnya datang. Ucap Ratu Kuil Kuno menggelengkan kepalanya. Menghentikan kerumunan orang yang gelisah. Tianxun juga tampak linglung. Kemunculan Xiaoyan begitu tiba-tiba. Bahkan dia tidak menyadarinya. Dan dia memandangi Xiaoyan yang berdiri di udara. Apakah kamu reinkarnasi dari Zuzang? Tanya Tianxun. Aku adalah reinkarnasi dari kakekmu. Dan akan membunuh cucu bajingan sepertimu. Ucap Xiaoyan mendengus dingin. Dengan kata-kata itu jatuh penguasa Suan di tangannya membanting tanpa peringatan. Mata Tianxun menyusut. Masalah lainnya adalah energi biru di tubuhnya mulai menghilang. Dan auranya beberapa kali lebih lemah dari sebelumnya. Jelas bahwa efek samping dari pil biru transparan sudah datang. Menghadapi pukulan Xiaoyan, dia mengangkat tangannya. Kedua jarinya membentuk pedang lagi hanya untuk memblokir serangan Xiaoyan. Tetapi pada saat berikutnya penguasa Suan langsung memotong pedang biru itu. Dan tubuh penguasa Suan dengan akurat menabrak dada Tianxun. Sosok Tianxun tertembak ke belakang. Dadanya cikung dan seteguk darah menyembur keluar. Xiaoyan tidak berhenti di sini. Tubuhnya melesat lagi mengejar Tianxun yang menembak ke belakang. Penguasa Suan dilemparkan dengan keras dan membombardir Tianxun satu demi satu. Pukulan berat ini langsung merusak organ dalam Tianxun. Apa yang paling menakutkan adalah Tianxun tidak memiliki kekuatan untuk melawan Xiaoyan. Adegan ini tidak dapat dipercaya. Meskipun kekuatannya menurun, tetapi dia masih keabadian kaisar yang sangat kuat. Tidak peduli apa, mustahil bagi Dewa Dao bisa mengguncang keabadian kaisar. Bahkan sekalipun keabadian kaisar terluka parah, sama sekali tidak mungkin Dewa Dao bisa menyentuhnya.
Melihat bahwa Tianxun benar-benar dikalahkan, 7 raja roh lainnya bergerak bersama. Xiaoyan mendengus dingin. Kekuatan hisap terpancar dan menarik penguasa Suan ke tangannya lagi. Saat berikutnya dia mengayunkan ke arah 7 raja roh. Penguasa Suan seperti baling-baling yang menabrak dada mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Serangkaian suara teredam terdengar. Saat berikutnya 7 raja roh diusir satu demi satu. Semua raja roh memegang dada mereka dan menatap Xiaoyan dengan ngeri. Orang ini benar-benar aneh. Sepertinya dia benar-benar reinkarnasi susah. Meskipun aku tidak bisa merasakan kekuatannya, tetapi kita sama sekali bukan tandingannya. Bos Tianxun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita harus mundur? Ucap beberapa raja roh lainnya kepada Tianxun. Jangan panik. Meskipun dia reinkarnasi dari Susang, jelas ada masalah dengan kekuatan ini. Cepat telan pil bintang kalian dan kita pasti akan membunuhnya. Misi ini harus diselesaikan dengan sukses. Teriak Tianxun. Bos Tianxun, kerugian dari menelan pil bintang benar-benar tidak kecil. Begitu efeknya menghilang, maka kekuatan kita akan menjadi lebih lemah dari aslinya. Ucap raja roh lainnya dengan enggan. Jika Tuan Istana menyalahkan kita, apakah kalian pikir kita memiliki kesempatan untuk hidup? Cepat lakukan seperti yang diperintahkan. Ucap Tianxun dengan tajam. Ekspresi dari beberapa raja roh berubah lagi ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Tianxun. Tanpa ragu lagi mereka mengeluarkan pil biru yang sama seperti ditelan Tianxun sebelumnya. Namun tepat ketika beberapa raja roh hendak menelan pil tersebut, tiba-tiba saja mata mereka menyusut. Itu karena kehampaan di belakang Xiaoyan berdiri saat ini mulai berfluktuasi, merobek paksa ruang kehampaan. Adegan ini sontak membuat semua orang terpana. Keberadaan macam apa yang bisa merobek lautan ketiadaan? Bahkan keabadian kaisar tidak mungkin untuk membuat kehampaan berfluktuasi. Itu karena kehampaan memiliki kekuatan segel terkuat di seluruh dunia sensi. Pada saat ini bayangan besar perlahan muncul dari celah ruang di belakang Xiaoyan. Saat berikutnya kepala berwujud ular dan memiliki kumis naga perlahan muncul di hadapan semua orang. Ada juga 2 tanduk berlian di kepalanya. Meskipun kepalanya mirip seperti ular, tetapi dia memiliki tubuh kura-kura. Dan cangkang kerasnya memancarkan aura kuno. Ini adalah binatang mitos kuno yang pernah ditemui Xiaoyan di aliansi abadi, yaitu Zhenwu. Bahkan keberadaannya tertulis dalam catatan sejarah buku kuno. Zhenwu sudah ada di dunia jauh sebelum era Zusang. Tentu saja hal yang paling mengejutkan adalah Zhenwu pernah menjadi tunggangan Zusang selama beberapa tahun. Tapi untuk itu tidak ada hubungan perbudakan sama sekali. Dan Susang menganggapnya sebagai teman seperjuangan. Pada saat ini Xiaoyan berdiri di udara memegang penguasa Suan dengan satu tangan. Kepala ular Zhenwu terletak di belakang Xiaoyan. Seolah-olah dia datang ke sini untuk menjaga Xiaoyan. Dan mata ularnya memancarkan aura mendominasi yang tak tertandingi. Pada saat yang sama sinar cahaya perlahan menghilang dari mata Xiaoyan. Jelas alasan mengapa Xiaoyan menjadi begitu kuat adalah dia meminjam kekuatan Zhenwu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Dewa Dao bisa mengalahkan 8 keabadian kaisar? Saat mereka melihat Zhenwu, beberapa raja roh yang akan meminum pil biru transparan membeku sesaat. Pupil mata mereka tiba-tiba menyusut termasuk Tianxun. Bos Tianxun, Zhenwu ada di sini. Aku khawatir bahkan jika kita menelan pil bintang ini kita tidak akan bisa menandinginya. Monster tua ini bukan sesuatu yang bisa kita hadapi. Ucap raja roh lainnya tampak gemetar. Mata Tianxun suram. Jelas kemunculan Zhenwu di luar dugaan semua orang. Keberadaan seperti ini hampir tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Apalagi menuruti perintah siapapun. Kecuali untuk Zusang yang menjadi teman lamanya. Tianxun memutuskan perhatiannya pada Xiaoyan. Dan kemudian matanya tertuju pada tubuh Zhenwu lagi. Dia bisa merasakan aura agung yang sangat mengerikan dari tubuh Zhenwu. Ayo mundur. Monster ini ada di pihak reinkarnasi Susang. Ucap Tianxun akhirnya melunak. Dia tahu meskipun dia menggabungkan kekuatan bersama 7 raja roh lainnya, mustahil bagi mereka bisa melawan Zhenwu. Reinkarnasi Susang, kali ini kamu bisa dianggap beruntung. Tetapi selama kamu masih di sensi secara alami, Istana Surga Manusia akan memasang jaring penangkapan. Kecuali jika kamu telah bersembunyi seperti kura-kura. Tetapi premisnya jangan biarkan Istana Surga Manusia menemukan kesempatan sekecil apapun. Itu karena pertemuan berikutnya akan menjadi akhir dari segalanya. Ucap Tianxun sambil pergi mundur. 10 raja roh dari Istana Surga Manusia. Semua yang kamu lakukan hari ini aku akan secara pribadi menginjak-injaknya di masa depan. Ucap Xiaoyan. Hahaha, dengan situasi ini masuk akal bagimu untuk mengatakan kalimat sombong semacam itu. Tapi jangan khawatir, tidak akan lama sebelum kamu akan dimusnahkan. Jadi biarkan kamu menjadi liar untuk sementara waktu. Ucap Tianxun tertawa. Tetapi faktanya dia diam-diam mengepalkan tinjunya erat-erat.
Kali ini istana surga manusia mereka benar-benar dikalahkan. Apa yang paling membuat Tianxun merasa tidak rela adalah dia gagal membunuh Raja Tianxia. Dia sudah menelan pil bintang dan efek samping yang ditimbulkannya akan memakan waktu 1000 tahun untuk pulih sepenuhnya. Yang mulia, apakah aku perlu membunuh mereka semua? Ucap Zenwu suaranya perlahan terdengar. Kalimat ini langsung menghentikan tawa Tianxun. Itu karena pada saat ini mereka sudah merasakan kekuatan yang sangat kuat memancar dari tubuh Zenwu. Dan kekuatan ini membuat mereka semua merasa ketakutan. Xiaoyan memegang penguasa Suan memandang Tianxun dan Raja Roh lainnya dengan dingin. Niat membunuh muncul di matanya. Jika dia bisa membunuh mereka saat ini secara alami, dia akan melakukannya. Xiaoyan, biarkan mereka pergi. Ucap sang ratu mentransmisikan suara jiwa. Kenapa? Tanya Xiaoyan. Mereka bukan ancaman nyata dari istana surga manusia. Tidak ada artinya membunuh mereka. Jika kamu membunuh mereka, itu akan memperhebat konflik dengan istana surga manusia. Kamu masih perlu waktu. Tidak ada untungnya melakukannya sekarang. Begitu kamu membuat marah kekuatan di belakang mereka, maka ancaman yang sebenarnya akan datang. Pada saat itu bahkan seluruh kekuatan dari dunia sensi tidak akan berdaya. Ucap sang ratu menjelaskan. Xiaoyan sedikit mengerang ketika mendengar kata-kata itu. Dan perlahan-lahan mengembalikan penguasa Suan ke pinggangnya. Terima kasih senior Zenwu. Istana surga manusia, biarkan aku menginjak darah mereka sendiri. Aku ingin mereka mengerti apa itu reinkarnasi susah. Pada akhirnya itu masih tuanmu yang tak tertandingi. Ucap Xiaoyan. Mendengar ini Tianxun menunjukkan senyum sarkasme. Seolah-olah dia mengejek Xiaoyan karena bodoh. Kesempatan yang sangat baik seperti ini dia lebih memilih untuk melepaskannya. Istana surga manusia akan menunggu yang mulia Zuzang kapan saja. Tetapi kamu harus tahu bahwa keberuntungan ini tidak mungkin datang untuk kedua kalinya. Kecuali mereka selalu di sisimu. Tetapi kamu harus tahu bahwa ini jelas tidak mungkin. Ucap Tianxun terus berbicara. Tatapan Xiaoyan menjadi dingin. Telapak tangannya perlahan terulur memegang penguasa Suan di belakangnya. Dia berkata, sepertinya kamu tidak ingin pergi. Dan terlalu banyak omong kosong di sini. Karena ini masalahnya, aku tidak keberatan untuk menarik kembali keputusanku. Ucap Xiaoyan mendengus dingin. Dan kemudian aura kuat Zenwu menyebar. Mata Tianxun tenggelam saat melihat ini. Semuanya, ayo mundur. Ucap Tianxun tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan dalam pertempuran. Mereka mundur ke Batra satu demi satu. Semua hantu roh dari istana surga manusia juga mundur ke Batra. Dan Batra surgawi tersebar ke segala arah. Ekspresi Raja Hanmo juga sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa istana surga manusia akan kalah dalam pertempuran ini. Tepat ketika dia hendak pergi, dia menoleh hanya untuk melihat Kui Jun di kejauhan. Segera sosoknya terbang keluar dan memeluk kotak cermin yang menyegel Kui Jun. Setelah itu dia menaiki Batra dan mengikuti beberapa raja roh pergi dari sini. Setelah istana surga manusia pergi, sorak-sorai memekakkan telinga meletus. Bagi mereka ini sudah merupakan kemenangan. Xiaoyan akhirnya menghela nafas. Krisis kali ini benar-benar terlalu berbahaya. Dia tidak dapat membayangkan seperti apa situasinya jika kekuatan di belakangnya tidak tiba tepat waktu. Tuanku, untuk masalah ini mengapa kamu tidak memanggilku lebih awal? Ucap Zenwu. Xiaoyan tersenyum kecut ketika mendengar kata-kata itu. Alasan mengapa dia tidak memanggil Zenwu karena dia tidak menyangka bahwa Zenwu memiliki kekuatan yang begitu kuat. Masalah pemanggilan Zenwu bahkan merupakan saran dari sang ratu. Dalam situasi ini aku awalnya berpikir bahwa senior pun tidak berdaya. Dan aku tidak ingin melibatkan senior. Ucap Xiaoyan dengan senyum masam. Jadi begitu. Tapi aku pikir mereka tidak akan melepaskannya. Jika ada bahaya lagi maka Tuan harus memanggilku. Ucap Zenwu menganggukkan kepalanya. Xiaoyan juga mengangguk kemudian menangkupkan tangannya dengan hormat. Tuan tidak harus bersikap sopan. Aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Aku belum menyelesaikan kunjunganku ke tempat lama. Jadi aku akan pergi. Ucap Zenwu. Xiaoyan selalu menganggap Zenwu sebagai senior. Namun Zenwu tidak pernah peduli dengan kekuatan yang dimiliki Xiaoyan saat ini. Dia tetap memperlakukan Xiaoyan sebagai teman lamanya. Tidak ada rasa hormat satu sama lain. Dan dia bahkan bersedia membantu Xiaoyan tanpa meminta imbalan apapun. Terima kasih senior Zenwu. Ucap Xiaoyan melihat Zenwu yang berbalik pergi. Semua orang di alam dewa kuno juga menangkupkan tangan mereka dengan hormat. Kamu seharusnya memanggilku seperti dulu. Ucap Zenwu yang hendak pergi berhenti sejenak. Seperti dulu, aku belum memulihkan ingatanku. Jadi aku tidak tahu. Ucap Xiaoyan. Xiaoba. Ucap Zenwu dengan malu. Xiaoba. Ucap Xiaoyan sedikit canggung. Baiklah. Zuzang biasanya memanggilku bajingan kecil. Gelar itu tidak penting. Ucap Zenwu berkata tanpa daya. Garis hitam muncul di kepala Xiaoyan setelah mendengar kata-kata itu.
Nama panggilan ini sepertinya terlalu tidak sopan. Lupakan saja. Tidak ada bajingan kecil. Aku akan memanggilmu Senior Zenwu. Ucap Xiaoyan tersenyum. Lakukan apapun yang kamu mau. Asal jangan meninggalkan dunia ini lagi. Ucap Zenwu juga tersenyum. Setelah berbicara, tubuh besar Zenwu langsung menghilang di kehampaan. Ngomong-ngomong, apakah kamu berhasil merebut tubuh Raja Roh Guijun? Tanya sang ratu datang ke sisi Xiaoyan. Ya, tubuh mereka sangat istimewa. Mereka bukan tidak memiliki jiwa. Sebaliknya ada jiwa yang tak terhitung jumlahnya di tubuh mereka. Aku telah mengambil kesadaran jiwa mereka. Dan aku dapat mengendalikannya kapan saja selama aku mau. Tetapi agar tidak dicurigai, aku sengaja membiarkannya tetap hidup. Tujuanku untuk mencuri informasi penting dari istana surga manusia melalui tubuhnya. Dengan kata lain, Guijun masih bisa mengendalikan tubuhnya dan dia bahkan tidak akan melihat adanya kelainan. Ucap Xiaoyan. Sang ratu memandang Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata itu. Wajahnya terus mendekati Xiaoyan dan aroma dari tubuhnya menyebar memasuki nafas Xiaoyan. Melihat ini, detak jantung Xiaoyan menjadi semakin cepat. Benar saja, itu masih kamu. Meskipun temperamenmu telah berubah, tetapi episode ini tidak berubah sama sekali. Ucap sang ratu tidak lupa untuk menggoda Xiaoyan. Xiaoyan mundur 2 langkah, menjaga jarak dari ratu dan terbatuk 2 kali. Istana surga manusia tidak sederhana. Jika bisa dihancurkan dari dalam dan menyelidiki rahasia mereka, maka itu akan lebih bermakna daripada membunuh Guijun secara langsung. Dengan kecerdasan sang ratu, seharusnya kamu juga memahami hal ini. Ucap Xiaoyan. Tentu saja aku tahu. Itu karena suamiku telah mengajariku dengan baik. Ucap ratu. Sebaiknya aku pergi melihat bagaimana situasi Raja Tianzang. Ucap Xiaoyan segera menoleh hanya ingin melarikan diri dari cengkraman ratu. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Xiaoyan segera datang ke Geladak Batra. Situasi Raja Tianzang pada dasarnya telah pulih. Raja Tianzang, terima kasih atas bantuan besar Anda. Ucap Xiaoyan membungkuk sedikit. Tidak apa-apa. Yueli ada di sini dan aku secara alami akan melindunginya dengan sekuat tenaga. Ucap Raja Tianzang. Saat ini Yueli berdiri di samping Raja Tianzang. Matanya merah dan dia benar-benar merasakan apa yang disebut takut kehilangan. Ini semua karena ketidakmampuan ayahnya untuk melindungi putrinya sendiri. Aku benar-benar minta maaf. Ucap Xiaoyan. Yueli datang ke sisi Xiaoyan dan wajah kecilnya masih syok. Dia memiliki temperamen yang sama dengan Xiaoyan. Dia akan memberikan segalanya untuk orang-orang penting di sekitarnya. Xiaoyan mengusap kepala Yueli dengan lembut. Kita harus kembali juga. Dunia bawah tidak bisa ditinggalkan terlalu lama. Dan pelepasan segel Yueli kali ini akan berdampak besar padanya. Ucap Raja Tianzang. Xiaoyan segera mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan tidak melakukan apapun untuk menahannya. Sebelum Xiaoyan dapat berbicara, Sun Er juga datang ke Bahtera Rumah Hantu. Xiaoyan Gege, sekarang aku mengerti bahwa kekuatanku masih terlalu jauh. Tinggal di sisimu hanya akan menimbulkan masalah bagimu. Biarkan aku terus berlatih di sisi guru. Aku akan bekerja keras untuk berlatih. Dan suatu hari aku akan bisa bertarung berdampingan dengan Xiaoyan Gege. Ucap Sun Er dengan serius. Xiaoyan menatap Sun Er dan membawanya ke pelukannya. Itu pasti. Aku juga perlu pergi meninggalkan Sensi untuk sementara waktu. Dan berterima kasih kepada Raja Tianzang karena sudah membantumu dan Yueli. Ucap Xiaoyan. Raja Tianzang menganggukkan kepalanya. Setelah berpelukan lama, keduanya berpisah dengan enggan. Xiaoyan naik ke udara hanya untuk menyaksikan Bahtera Rumah Hantu perlahan-lahan pergi. Zenwu dan Raja Tianzang pergi secara terpisah. Sekarang hanya ada pasukan dewa kuno yang dipimpin oleh Ratu. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Ratu kepada Xiaoyan. Jika aku tinggal di Sensi, aku khawatir istana surga manusia akan memburuku sampai ke ujung bumi. Aku tidak akan menjadi kuat sama sekali. Jadi aku hanya bisa memilih untuk pergi. Gumam Xiaoyan. Faktanya memang benar. Pergi dari dunia Sensi memang menjadi pilihan terbaik jika kamu ingin menjadi lebih kuat. Ucap Ratu Kuil Kuno juga menyetujui keputusan Xiaoyan. Ayo kembali dulu. Jangan khawatir tentang momen ini. Kamu bisa kembali ke alam dewa kuno untuk beristirahat. Belum terlambat bagimu untuk mengambil keputusan. Ucap sang ratu. Itu dia. Kebetulan aku masih tidak tahu apa itu alam dewa kuno dan kuil kuno. Ucap Xiaoyan sedikit bingung. Aku akan berbicara denganmu di jalan. Ucap Ratu Kuil Kuno. Xiaoyan mengangguk. Segera setelah Ratu memberi perintah, puluhan ribu orang dari alam dewa kuno berlayar menuju kehampaan. Pada saat ini Ratu datang ke Bahtera di mana Xiaoyan berada. Kebetulan sosok Xiaoqi juga ada di samping Xiaoyan.
Mata kedua wanita itu saling berhadapan dan Xiaoyan terjebak di tengah. Suasana canggung semacam ini membuat keringat dingin menetes di dahi Xiaoyan. Perkenalkan, ini adalah Yang Mulia Ratu dari kuil kuno, seorang senior. Ucap Xiaoyan kepada Xiaoqi. Ini adalah Xiaoqi, salah satu dari istriku. Ucap Xiaoyan lagi memperkenalkannya kepada Ratu. Halo, apa kamu keberatan jika Xiaoyan punya istri lain? Ucap sang ratu tersenyum manis dan mengulurkan telapak tangan putihnya ke arah Xiaoqi. Begitu dia mengatakan ini, Xiaoyan berkeringat deras di sampingnya. Xiaoqi tidak marah, matanya hanya tertuju pada sang ratu. Anda memang sangat cantik. Apapun keputusan yang diambil suamiku, aku akan mendukungnya. Lagi pula suamiku sudah memiliki 6 istri. Dengan kemampuannya bahkan 7 istri pun dia bisa membalas dendam. Ucap Xiaoqi sambil tersenyum. Ketika sang ratu mendengar ini, dia mengangkat alisnya sedikit dan menatap Xiaoyan dari atas ke bawah. Sungguh, mendengar apa yang dia katakan, aku benar-benar ingin mempelajarinya. Ucap sang ratu tersenyum menawan. Wajah cantik ini memancarkan pesona yang sangat menggoda. Hanya ada sedikit pria di dunia ini yang bisa membuat ratu menjadi nakal. Kecantikan sang ratu bukanlah kecantikan biasa, melainkan seperti lukisan makhluk hidup. Setiap orang yang melihat ratu akan melihat apa yang paling ingin mereka lihat di dalam hati mereka. Sehingga tak terhitung jumlahnya bagi kaum laki-laki yang mendambakan sang ratu. Tentu saja untuk kakak senior Keyun, dia hanya melihat penampilan ratu yang selalu serius. Adapun penampilan sembrono dan menawan ini itu hanya muncul ketika berada di sisi Xiaoyan. Yang Mulia Ratu, jangan mengolok-ngolokku seperti ini. Kamu adalah istri Yang Mulia Zuzak. Ucap Xiaoyan menyeka keringat dingin di dahinya. Tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kuku. Ucap Zheng Wei dan Ding Yue menutup mulut mereka dan mengeluarkan suara aneh. Apa yang kamu tertawakan? Ucap Xiaoyan mengangkat alisnya dan memelototi mereka berdua. Xiaoyan, jangan salahkan kami. Kami semua telah dilatih dengan ketat. Kami tidak akan tertawa kecuali kami tidak bisa menahannya. Wahahaha. Ucap Zheng Hui dan Ding Yue tertawa lepas ketika melihat Xiaoyan yang sangat malu. Mereka tidak bisa menahan tawa keras. Sebelum mereka dipukuli Xiaoyan, mereka memilih untuk melarikan diri. Xiaoyan, kamu adalah reinkarnasi dari Zuzak. Bagiku kamu tetaplah Zuzak. Aku telah berdiri di tahun-tahun kuno untukmu dan menanggung kesepian selama ribuan tahun. Apakah kamu benar-benar tega membiarkanku kesepian selamanya? Ucap sang ratu melangkah maju dengan langkah teratai dan tubuh halusnya mendekati Xiaoyan. Xiaoyan segera merasakan 2 sentuhan lembut di dadanya. Wajah Xiaoyan memerah seperti air mendidih. Yang Mulia Ratu, aku tidak dapat menahannya. Aku telah bersumpah kepada istriku bahwa aku tidak akan pernah menikahi seorang istri lagi. Ucap Xiaoyan. Bukankah istrimu baru saja setuju? Adapun sumpahmu itu, aku akan pergi ke langit dan membicarakannya. Kurasa itu tidak akan menyalahkanmu. Ucap sang ratu tersenyum. Bahkan dengan izin Xiaoqi, tetapi aku masih memiliki 5 istri. Ratu, kamu tahu bahwa hal-hal seperti perasaan tidak dapat dipaksakan. Seperti kata pepatah, melon yang bengkok tidak manis. Ucap Xiaoyan. Apakah maksudmu selama ke-5 istrimu setuju maka kamu bisa menikahiku? Memang benar melon bengkok tidak manis. Asalkan memuaskan dahagamu, mengapa tidak? Ucap ratu tertawa kecil. Anda tidak bisa memaksanya. Ucap Xiaoyan berkata dengan serius. Melihat penampilan serius Xiaoyan, sang ratu juga menunjukkan penyesalan. Hanya berdasarkan ini saja kamu dan Zuzang persis sama. Beberapa hal terlalu kaku. Ucap sang ratu berkata dalam suasana hati yang buruk. Jika di masa depan kamu menyukaiku, kamu harus memberitahuku. Aku benar-benar telah menunggumu untuk waktu yang sangat lama. Ucap ratu lagi berkata sambil menundukkan kepalanya. Tiba-tiba suasana menjadi sangat canggung. Xiaoqi segera berjalan ke samping dan membiarkan Xiaoyan dan ratu sendirian. Untuk Xiaoqi, saat dia menikah dengan Xiaoyan, dia tahu betul bahwa suaminya adalah sisik emas di kolam. Xiaoqi yang berbudi luhur dan selembut Sun Er tidak akan mengeluh tentang tindakan Xiaoyan. Yang Mulia Ratu, ceritakan tentang alam dewa kuno. Ucap Xiaoyan segera mengganti topik pembicaraan, mencoba meredakan suasana yang sedikit canggung. Apakah ini dianggap menumbuhkan perasaanmu? Ucap sang ratu, kesepian muncul dalam ekspresinya. Dia mengangkat matanya yang indah untuk melihat Xiaoyan. Xiaoyan menatap ratu untuk sesaat. Ratu selalu memancarkan aura mendominasi terhadap orang lain. Namun saat ini dia menjadi sedikit rendah di depannya. Xiaoyan menjadi rumit saat melihat ini. Dan akhirnya dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tanpa sadar Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Segera senyum cerah yang tak tertandingi muncul di wajah ratu. Melihat senyum ratu, sontak Xiaoyan merasa ditipu olehnya. Ekspresi lemah tadi tampak seolah-olah sengaja dipalsukan untuk memenangkan simpati Xiaoyan. Hehehe, sudah beres.
Kalau begitu aku akan memberitahu semua hal yang belum kamu ketahui, ucap sang ratu mendekati Xiaoyan. Kuil kuno berisi semua rahasia dunia sensi dan alam dewa kuno seperti yang telah kamu lihat saat ini, penuh dengan orang-orang kuat. Sebelum kejadian ini alam dewa kuno tidak pernah terungkap. Ini adalah pertama kalinya, ucap sang ratu. Jadi begitu, jika tebakanku benar, mantan orang-orang kuat dari aliansi abadi seharusnya dipindahkan ke alam dewa kuno kan? Ucap Xiaoyan menatap ratu. Sang ratu sedikit mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia terkejut dengan kata-kata Xiaoyan. Ya, kapan kamu menebak poin ini? Tanya sang ratu dengan rasa ingin tahu. Setelah berpura-pura menjadi Xiaofeng dan memasuki aliansi abadi, aku menyadari bahwa aliansi abadi agak aneh. Aku juga mendengar bahwa ketika Zuzang masih di sana, aliansi abadi bertanggung jawab atas tatanan dunia sensi. Jika itu masalahnya, maka kekuatan aliansi abadi sekarang benar-benar lemah. Oleh karena itu, aku bisa menebak bahwa kekuatan aliansi abadi telah lama dikosongkan oleh ratu. Selain itu, aku juga ingin tahu ada berapa keabadian kaisar di dalam alam dewa kuno saat ini, ucap Xiaoyan. Memang seperti yang kamu katakan. Tetapi meskipun begitu, aliansi abadi tidak selemah yang kamu bayangkan. Meskipun aliansi abadi telah dikosongkan, ada formasi besar yang dibuat oleh kekuatan misterius di sana. Justru karena inilah Jin Taiwei dapat duduk dengan kokoh mempertahankan aliansi abadi. Dan kekuatan lain juga sulit untuk memgoyahkannya. Bahkan istana surga manusia takut pada poin itu. Adapun jumlah keabadian kaisar di alam dewa kunoku, hal ini adalah rahasia. Kamu hanya perlu tahu bahwa untuk 10 Raja Rotratas tadi sama sekali tidak cukup mengguncang alam dewa kuno. Ancaman sebenarnya adalah kekuatan tersembunyi di belakang mereka, yang bahkan bisa mengguncang dunia sensi, ucap sang ratu. Mendengar ini mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan kemudian menatap ratu dengan sangat serius. Kekuatan tersembunyi yang disebutkan ratu, apakah itu dunia Taisu? Tanya Xiaoyan. Ratu menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak, dibandingkan dengan mereka Taisu bukan apa-apa, ucap sang ratu. Ekspresi Xiaoyan berubah lagi. Sebelum ini Xiaoyan berpikir bahwa dunia Taisu adalah ancaman terbesar bagi dunia sensi. Sekarang mendengar apa yang dikatakan ratu, bahkan dunia Taisu bukanlah ancaman nyata. Jika bukan karena itu, maka Zuzang sudah lama memusnahkan istana surga manusia. Mereka mungkin adalah keberadaan yang benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan sensi. Jadi sebelum kamu tumbuh kuat, kita harus menghindari konflik dengan istana surga manusia sebanyak mungkin. Dan jangan memprovokasi istana surga manusia. Kekuatan tersembunyi di belakang mereka adalah tujuannya, ucap sang ratu. Namun kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kekuatan tersembunyi di balik istana surga manusia tampaknya tidak dapat datang. Itu hanya dapat memberikan bantuan sumber daya pada istana surga manusia. Untuk sementara waktu bisa dikatakan bahwa istana surga manusia masih belum menimbulkan ancaman mutlak, ucap sang ratu terus menjelaskan. Ratu, bolehkah aku menanyakan sesuatu? Ucap Xiaoyan menatap ratu dengan serius. Tentu saja bisa, tetapi kamu juga harus membalasnya, ucap sang ratu tersenyum. Xiaoyan memiliki garis hitam di seluruh kepalanya. Tanyakan saja padaku, ucap sang ratu. Sementara aku pergi, bisakah ratu membantuku melindungi mereka semua? Ucap Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya. Dia tahu bahwa hanya ada satu cara untuk meninggalkan sensi, yaitu melalui pohon dunia di dalam pagoda emas. Dan pohon dunia hanya bisa membiarkan Xiaoyan pergi sendirian. Masalah ini tidak mudah untuk ditangani. Tapi jika kamu menciumku, maka masalah ini akan menjadi jauh lebih mudah, ucap sang ratu menunjuk ke pipinya. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Ratu, aku serius, ucap Xiaoyan. Tentu saja aku tahu, dan aku tidak bercanda. Beri aku ciuman dan aku berjanji padamu bahwa aku tidak hanya akan melindungi mereka, tetapi juga membantu meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin, ucap sang ratu. Setelah mengatakan itu, ratu sudah mengulurkan wajahnya yang cantik ke depan. Xiaoyan menunjukkan rasa malu, dan pada akhirnya dia hanya bisa menciumnya. Hahaha, karena ini masalahnya aku akan berjanji padamu. Kamu jangan khawatir, mereka akan lebih aman di dalam alam dewa kunoku daripada di tempat lain, ucap sang ratu menjadi sangat puas setelah mendapatkan apa yang diinginkannya. Xiaoyan memandangi wanita di depannya dan berkata pada dirinya sendiri, wanita yang telah kesepian selama ribuan tahun ini benar-benar seperti serigala ganas. Yang mulia ratu, aku mungkin harus berlatih di pintu tertutup, jadi aku permisi sebentar, ucap Xiaoyan segera berdiri dan buru-buru melarikan diri dari cengkeraman ratu. Melihat sosok Xiaoyan yang sedikit malu itu, sang ratu tersenyum lembut. Dia bergumam, Zuzang, ini adalah reinkarnasi ke-9-mu. Mungkin aku benar-benar dapat merasakan jejakmu di dalamnya. Kamu telah membuatku jatuh cinta selama ribuan tahun. Jadi di kehidupan ini aku harus membuatmu jatuh cinta padaku.
Ucap ratu memperhatikan Xiaoyan yang memasuki geladak. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Setidaknya untuk saat ini semuanya berjalan lancar. Pada saat ini ratusan Batra terus melaju sekuat tenaga di lautan ketiadaan. Di lautan ketiadaan yang tampaknya biasa ini, ratusan Batra termasuk Batra Tabut menghilang satu demi satu. Jelas alam dewa kuno tersembunyi dengan baik. Bahkan tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Xiaoyan yang berada di kabin tidak segera memasuki pagoda emas. Dia duduk bersila di tempat tidur dan menghembuskan nafas, menenangkan kegelisahan di hatinya. Begitu Xiaoyan menutup matanya, apa yang bisa dia pikirkan hanyalah gambaran mencium ratu tadi. Tidak mungkin, mengapa aku memikirkannya? Ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan panik, berusaha menyingkirkan bayangan itu di benaknya. Namun dia tahu itu sia-sia. Setelah memikirkannya, Xiaoyan tersenyum kecut. Butuh waktu lama bagi Xiaoyan untuk menjadi lebih tenang. Baru kemudian jiwanya memasuki pagoda emas. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa.